Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dengan kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Ika Syafira Pratiwi dengan NIM A51011946. Kemudian ada Chandra Destia Hartnanti dengan NIM A51011954. Kemudian ada Ayu Putri Ivana dengan NIM A51011958. Kemudian ada Aminanda Lumintang dengan NIM A51011968. Kemudian ada Dia Fariska Ardiana Samsudin dengan NIM A51011972. Dan yang terakhir ada Muhammad Rais Zulfianto dengan NIM A51011911. Baik, bagi presentator yang pertama, silakan dimulai. Baik, penelitian evaluatif merupakan kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk Nek aku Jose, kowe sing nge-record ngono iso ora to? Ra iso kayak iku kudu nge-record sih. Kudu host sih sing ikune. Sing nge-record kayak kudu host. Wis yo mulai, wis. Pengertian, penelitian evaluatif adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program dan menentukan keberhasilan suatu program dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian evaluatif juga mengacu pada prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek dengan efektivitas sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan cara pengumpulan, analisis, dan kajian pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Tujuan penelitian evaluatif yaitu secara umum dari penelitian evaluatif adalah untuk merancang, menyempurnakan, dan menguji pelaksanaan suatu program. Secara terperinci, tujuan penelitian evaluatif menurut Sukma Dinata tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu perencanaan pelaksanaan program. Yang kedua, membantu dalam penentuan keputusan, penyempurnaan atau perubahan program. Yang ketiga, membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program. Yang keempat, menemukan fakta-fakta dukungan atau penolakan terhadap program, dan yang terakhir memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, politik dalam pelaksanaan program, serta faktor yang mempengaruhi. Jadi, tujuan utama dari sebuah penelitian evaluatif yaitu sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan program-program pendidikan yang telah disediakan. Selanjutnya adalah konsep penelitian evaluatif. Konsep penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan juga prosedur dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik pendidikan. Nilai atau manfaat dari suatu praktik pendidikan berdasarkan atas hasil pengukuran atau pengumpulan data dengan menggunakan standar atau kriteria tertentu yang digunakan secara absolut ataupun relatif. Praktik pendidikan dapat berupa program, kurikulum, pembelajaran, kebijakan, regulasi, administrasi, manajemen, struktur organisasi, produk pendidikan, ataupun sumber daya penunjangnya. Selanjutnya yaitu pendekatan. Menurut Macmillan dan Schumacher tahun 2001, mengemukakan 6 pendekatan dalam evaluatif. Sebagai berikut, yang pertama evaluasi tujuan, yang kedua mengevaluasi pengguna, yang ketiga evaluasi keahlian, yang keempat mengevaluasi keputusan, yang kelima mengevaluasi lawan, dan yang keenam mengevaluasi partisipan naturalistik. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Dalam pendidikan, mencakup bidang yang cukup luas dan masing-masing bidang memiliki kewenangan masing-masing. Berikut uraiannya. Yang pertama adalah kurikulum.
Dalam bidang kurikulum, hal-hal yang perlu dievaluasi mencakup desain kurikulum, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua, program pendidikan. Evaluasi terhadap program pendidikan perlu dilakukan secara terus-menerus. Program tersebut mencakup program untuk anak berbakat, anak lambat, pencegahan putus sekolah, dan remedial. Yang ketiga, pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi agar kegiatan yang dilakukan tidak menjadi membosankan. Yang keempat, pendidik. Dalam hal ini, yang perlu dievaluasi tidak hanya guru, tetapi juga termasuk konselor dan administrator, kecerdasan, sikap, minat, motivasi, kebiasaan belajar, dan perilaku menyimpang. Yang keenam, organisasi. Semua lembaga pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus. Yang ketujuh, manajemen. Hal yang perlu dievaluasi pada masalah manajemen mencakup personil, sarana dan prasarana, biaya, partisipasi masyarakat, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian evaluatif menurut David Starham, Jewel Cooper, and Martha Ward 2011. Yang pertama, klarifikasi alasan melakukan evaluasi, menjelaskan alasan-alasan mengapa evaluasi program diadakan. Yang kedua, memilih model evaluasi. Alasan melakukan evaluasi berhubungan erat dengan model evaluasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Identifikasi pihak-pihak yang terkait atau stakeholder sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, penentuan komponen yang akan dievaluasi. Langkah selanjutnya yang cukup penting dalam evaluasi program adalah penentuan komponen yang akan dievaluasi. Selanjutnya, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Yang keenam, menyusun desain evaluasi dan jadwal kegiatan. Desain evaluasi program pendidikan tidak jauh berbeda dengan desain penelitian. Berbasis langkah-langkah kegiatan yang dilakukan, sarana evaluasi, atau aspek atau komponen serta sampel evaluasi, teknik pengurukan atau pengumpulan data yang akan digunakan, serta evaluator baik evaluator internal maupun evaluator eksternal. Yang ketujuh, pengumpulan dan analisis data. Sebelum pengumpulan data dilakukan, kegiatan penting yang harus dilakukan adalah penyusunan evaluasi. Instrumen evaluasi dapat berbentuk tes dan non-tes. Selanjutnya, laporan hasil evaluasi. Berdasarkan teman-teman yang diperoleh dari hasil-hasil analisis, maka disusunlah laporan evaluasi. Isi dari laporan penelitian kualitatif hampir sama dengan laporan penelitian biasa, memuat rancangan penelitian, metodologi, temuan-temuan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Yang terakhir adalah contoh penelitian evaluatif. Yang pertama adalah contoh sederhana dari acara pulang kantor. Kepulangan sampai di rumah dalam arti cepat atau lambat dan sampai dengan selamat dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dengan ramainya jalan, kendaraan yang kita pakai, kecepatan kendaraan melaju, rute jalan yang kita ambil, dan mulusnya jalan yang kita lalui. Sedangkan contoh yang kedua yaitu seorang pegawai yang mengikuti kuliah akhir minggu ingin mengevaluasi kinerja kuliah cepat selesai atau tidak. Suksesnya kegiatan kuliah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain diri mahasiswa yang bersangkutan, dosen yang mengajarnya, sarana pendukung yang dimiliki mahasiswa itu sendiri dan juga tempat kuliah, kemudian ada materi perkuliahan dan juga lingkungan tempat perkuliahan dan juga tempat kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.